Namun Pak Roni dengan kuatnya mendekap Maya dan mencumbunya. Maya meronta dan menolak cumbuan itu. Terlalu kuatnya. Pak Roni, akhirnya Maya lemas kehabisan tenaga saat buat meronta-rontanya. Let's go. Rumah yang sepi. Di sebuah rumah yang biasanya hangat, hidup seorang anak tiri bernama Maya. Usianya baru 15 tahun, tapi ia sudah harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Ibunya, wanita satu-satunya yang ia percaya, harus pergi bekerja keluar kota demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Maya ditinggal sendirian di rumah, hanya bersama ayah tirinya, Pak Roni. Awalnya, Maya mencoba tegar. Ia yakin ibunya pasti akan pulang. Tapi, setiap kali ia melihat kamarnya yang kosong, hatinya terasa sakit. Ponselnya yang dulu sering dihiasi panggilan dari sang ibu, kini hanya berdering sesekali. Itu pun hanya pesan singkat. Ibunya terlalu sibuk, terlalu lelah untuk berbicara lama-lama dengannya. Maya merasa kesepian. Ia merindukan pelukan ibunya, merindukan suara ibunya yang menenangkan, dan merindukan senyum ibunya yang selalu membuatnya merasa aman. Di sekolah, ia mencoba terlihat baik-baik saja, tapi di rumah, ia hanya bisa menangis dalam diam. Ayah tirinya, Pak Roni, mencoba untuk perhatian. Ia selalu menanyakan kabar Maya, membelikan makanan kesukaan Maya, dan mencoba bercanda. Tapi, Maya tidak pernah merasa nyaman. Setiap kali Pak Roni mencoba mendekat, ada rasa canggung dan takut yang menyelimuti dirinya. Ia merindukan kehangatan dari seorang ayah kandung, bukan dari seorang pria yang tidak ia kenal dengan baik. Suatu malam, saat Maya sedang belajar, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamarnya. "Maya, sudah tidur?" Tanya Pak Roni. Maya terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Belum." "Ya, ada apa?" jawabnya pelan. Pintu terbuka. Pak Roni membawa segelas susu hangat dan sepiring biskuit. "Ini buat kamu. Jangan terlalu banyak begadang, nanti sakit," ucapnya sambil tersenyum. Maya mengambil biskuit itu, tapi ia tidak berani menatap mata Pak Roni. Pak Roni yang terlihat baik, yang selalu perhatian dengan Maya. Betul apa yang dipikirkan Maya selama ini, rasa takut dan was-was yang selalu muncul jika melihat Pak Roni. Di suatu malam yang sunyi, Pak Roni menutup pintu kamar Maya lagi. Maya pun membuka pintu itu. "Ada apa, Pak Roni?" tanya Maya kepada Pak Roni. Dengan pelan-pelan Pak Roni mulai masuk dengan menatap Maya yang penuh arti. "Aku kesepian, Maya." Sambil tangan Pak Roni memegang bahu Maya. "Ibumu sungguh tidak mengerti akan suaminya selama ini ditinggal terus. Padahal aku bekerja dengan gaji segitu, cukup untuk kehidupan sehari-hari." Maya pun terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Pak Roni pun mulai memeluk erat Maya. "Tolong bantu aku dalam kesepian ini." Maya takut dan bingung, sambil berusaha meronta melepaskan pelukan Pak Roni. "Jangan, Pak Roni, kasihanilah kami berdua. Ibuku hanya mencari tambahan untuk hidup yang lebih baik." Namun Pak Roni dengan kuatnya mendekap Maya dan mencumbunya. Maya meronta dan menolak cumbuan itu. Terlalu kuatnya. Pak Roni, akhirnya Maya lemas kehabisan tenaga saat buat meronta-rontanya. Pak Roni dengan leluasa meniduri Maya, dengan keinginan yang menggebu-gebu. Di saat Pak Roni meninggalkan kamar Maya, Maya pun tak berdaya, terdiam dengan tatapan mata kosong. "Maafkan aku, Ibu. Apa yang aku takutkan selama ini, malam ini terjadi. Aku tidak bisa melawan." Pak Roni yang begitu kuat. Pagi harinya Maya terlihat murung dan penuh kesedihan yang mendalam. Pak Roni menyapa, "Maya, sarapan dan teh hangat sudah ada di meja makan." Maya pun hanya melirik meja, terdiam tanpa melihat wajah Pak Roni dan langsung ke kamar mandi. Rasa takut terbayang selalu di wajah Maya. "Ibu, cepatlah datang. Aku takut kejadian itu terulang lagi, Bu." Betul, apa yang dirasa Maya terulang kembali di malam-malam yang sunyi. Pak Roni selalu ketuk pintu, dan jika tidak dibukakan, Pak Roni marah-marah akan melaporkan ke ibunya kalau Maya sudah diatur. Bandel, nakal, sering keluyuran keluar rumah bersama teman prianya. Maya pun dengan ketakutan selalu membukakan pintunya. Dan Pak Roni dengan seenaknya sendiri memperlakukan Maya seperti pasangan suami istri. Waktu telah berlalu begitu berat dirasa Maya. Maya merasakan sakit perut dan mual muntah tak hentinya di tiap saat.
Apa yang terjadi padaku? Pikir Maya dengan takut dan gemetar. Aku hamil. Maya menangis dengan pilu dan hancur. Suatu ketika 2 bulan berlalu, ibunya datang dari kerjanya di luar kota. Dengan memeluk ibunya, Maya merasa gembira. Namun hati kecilnya rapuh yang tersimpan dalam-dalam. Dari jauh, Pak Roni melihat kedatangan ibu Maya. Pak Roni sudah disiapkan untuk meninggalkan rumah tersebut dan pergi entah kemana. Ibu Maya pun curiga, ada apa yang terjadi? Dengan melihat Maya yang selalu sakit perutnya, ibu Maya pun bertanya pada Maya, apa yang kamu lakukan nak? Maya pun bercerita yang sebenarnya terjadi. Ibu Maya percaya dengan apa yang diceritakan. Aku merasa dari awal, memang Pak Roni itu kurang kusuka kelakuannya. Aku menikah dengan dia karena dorongan dari kakekmu dulu, di saat sebelum meninggal. Akhirnya Maya dan ibunya meninggalkan rumah warisan orang tuanya itu di kampung dan hidup bahagia pindah di kota dekat tempat kerja ibunya.